Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan materi kesetimbangan kimia dan yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai hukum dan tetapan kesetimbangan. Hukum kesetimbangan dikemukakan oleh Goldberg dan Wenge. Hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan atau produk dipangkatkan koefisien dibagi hasil kali konsentrasi zat yang sebelah kiri yaitu reaktan dipangkatkan koefisien memiliki nilai yang konstan pada suhu tertentu dan dalam keadaan setimbang. Nah, hukum kesetimbangan ini disebut juga dengan tetapan kesetimbangan ya. Kita lihat tetapan kesetimbangan, lambangnya adalah K besar. K, tetapan kesetimbangan terbagi dua, ada Kc, ada Kp. Kalau Kc adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, sedangkan Kp tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Kita lihat satu persatu. Kc, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Ini menunjukkan perbandingan hasil kali produk berpangkat koefisien dengan reaktan berpangkat koefisien pada keadaan setimbang dan suhu tertentu. Maksudnya seperti apa? Kita langsung ke contoh reaksi. Misalkan Ibu ada reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Kemudian ada koefisien di sini M, N, P, Q. Nah, apa rumus Kc? Jadi rumus Kc itu adalah produknya berpangkat koefisien dibagi reaktannya berpangkat koefisien. Jadi rumus Kc-nya adalah C, konsentrasi C berpangkat P, berpangkat konsentrasi, dikali konsentrasi D berpangkat koefisien, yaitu Q, per konsentrasi A berpangkat koefisien yaitu M dan dikali konsentrasi B berpangkat koefisien. Jadi rumus Kc itu adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan berpangkat koefisien. Lambang kurung siku jangan lupa konsentrasi satuannya adalah M besar atau molar. Rumusnya adalah sudah Ibu sampaikan pada laju reaksi ya. Kemudian PQMN ini adalah koefisien, sedangkan Kc adalah tetapan kesetimbangan. Nah, ada yang penting di sini, yang masuk ke dalam rumus Kc adalah zat yang berwujud gas dan aqueous, G dan Aq ya. Sedangkan solid dan liquid itu tidak masuk dalam rumus kesetimbangan, rumus Kc-nya. Sekarang kita langsung ke contoh. Tentukanlah rumus Kc. Yang pertama dulu kita jawab. Kalau kali kita lihat di sini, wujud zatnya semua adalah gas, ya kan? Berarti semua zat ini masuk ke dalam rumus Kc karena gas dan aqueous yang hanya masuk ke dalam rumus Kc. Berarti untuk nomor 1, rumus Kc-nya adalah, ingat, produk berpangkat koefisien. Produknya siapa? NH, NH3. Berarti konsentrasi NH3 berpangkat koefisiennya berapa? 2. Per konsentrasi reaktan. Reaktannya adalah N2 berpangkat 1, nggak usah kita tulis, dikali konsentrasi siapa nih reaktannya? H2. H2 berpangkat 3. Nah, inilah rumus Kc soal yang pertama. Soal kedua, kalau kita lihat di sini reaksinya ada zatnya yang berwujud solid dan gas. Jadi ada dua jenis wujud zat. Nah, ingat yang masuk ke dalam rumus Kc hanya siapa? Hanya gas dan aqueous. Berarti yang di sini hanya gas yang masuk rumus Kc hanya gas, sedangkan solid tidak masuk dalam rumus Kc. Sehingga reaksinya rumus Kc-nya seperti apa sekarang? Sama, Kc sama dengan produknya siapa? Fe solid berarti tidak masuk dalam rumus Kc. CO2 gas masuk dalam rumus Kc ya, berwujud gas. Berarti Kc-nya adalah produknya CO2 yang berwujud gas, CO2 berpangkat koefisien pangkat 3 per produknya, reaktannya, lihat, reaktannya ada yang berwujud solid juga, ada yang berwujud gas. Berarti yang masuk ke rumus Kc hanya yang gas. Fe2O3 tidak masuk ke rumus Kc. Sehingga dibagi reaktannya hanya CO yang masuk ke rumus Kc. CO berpangkat 3. Nah, inilah dia rumus Kc soal yang kedua. Soal ketiga, wujud zatnya ada solid, ada aqueous, ada gas. Berarti yang masuk ke dalam rumus Kc adalah yang gas dan aqueous. Berarti aqueous dan gas ya, dan gas. Nah, siapa saja yang masuk ke dalam rumus Kc? Kita buat rumus Kc-nya. Kc sama dengan, lihat, konsentrasi produknya. Produknya adalah MgCl2 aqueous, kemudian H2-nya gas. Berarti semuanya masuk ke dalam rumus Kc. Berarti
konsentrasi MgCl2 berpangkat 1, nggak perlu kita tulis. Kemudian H2 berpangkat 1 juga, tidak perlu kita tulis. Kemudian dibagi konsentrasi reaktannya. Reaktannya Mg-nya solid, HCl-nya aqueous, berarti yang masuk hanya HCl karena dia berwujud aqueous, sedangkan Mg tidak masuk ke dalam rumus Kc. Dibagi konsentrasi HCl berpangkat 2. Nah, inilah dia rumus Kc dari 3 reaksi dalam soal. Kemudian ada catatan penting yang berhubungan dengan K. Yang pertama, harga K dipengaruhi oleh suhu. Jadi jika suhu tetap, maka harga K juga tetap. Harga T berubah, nilai T berubah, nilai suhu berubah, maka K akan berubah. Kemudian untuk reaksi endoterm, ingat endoterm, delta H-nya sama dengan positif, maka jika suhu naik, K juga akan naik. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, jika suhu naik, maka K-nya justru akan turun. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan K, kalau reaksinya dibalik, maka harga K sama dengan 1/K1. Kemudian jika reaksi dikali dengan N itu berapa saja ya, bisa 2, 3, dan seterusnya. Maka K sama dengan K1 berpangkat N. Tapi jika reaksinya dibagi dengan N, maka K-nya sekarang adalah sama dengan akar dari pangkat N K1. Kemudian jika reaksi dijumlahkan, maka harga semua K dikalikan. Kemudian kita lihat hubungannya dengan nilai K juga, ini berhubungan dengan grafik. Jika tetapan kesetimbangan lebih dari 1, itu berarti produk yang terbentuk lebih banyak dari pereaksinya. Untuk diagramnya seperti ini, konsentrasi, ini adalah konsentrasi, ini ada waktu. Reaktan, lama-kelamaan pada saat dia sudah mulai bereaksi, dia akan berkurang, menurun seperti ini, kemudian garisnya lurus. Kemudian sedangkan produk dari 0 lama-kelamaan akan terbentuk dan semakin besar jumlah produk yang terbentuk. Kemudian lama-kelamaan dia akan tetap jumlahnya. Nah, yang mana yang keadaan setimbang? Yaitu yang angkanya tidak berubah, yang jumlah konsentrasinya tetap, yaitu yang garis lurus ini. Nah, ini adalah batas. Nah, ini yang disebut dengan keadaan setimbang. Setimbang ya. Nah, ini dia yang lurus ini, artinya nilai produknya tetap, nilai reaktannya juga sudah tetap. Jadi inilah yang disebut dengan keadaan setimbang. Kemudian jika K kecil dari 1, ini dia, itu artinya produk yang terbentuk jumlahnya lebih sedikit dari reaktan. Jadi ini konsentrasi reaktan tetap, dari lama-kelamaan setelah bereaksi dia akan berkurang. Nah, sedangkan produknya lama-kelamaan akan semakin banyak, tetapi jumlahnya itu masih di bawah dari reaktan. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan reaktan atau bereaksi. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, keadaan setimbangnya yang mana? Ini keadaan setimbangnya ini yang garis lurus ini. Artinya reaktan dan produknya jumlahnya sudah tetap tidak berubah. Itulah pada keadaan setimbang. Tetapi jumlah yang membedakan adalah jumlah produknya. Kalau K kecil dari 1 lebih ke sedikit. Sedangkan kalau K-nya lebih besar dari 1, tetapan kesetimbangannya, maka produknya lebih banyak dibandingkan reaktannya. Tetapan kesetimbangan berikutnya adalah Kp, yaitu tetapan kesetimbangan tekanan. Kp adalah hasil kali tekanan parsial produk berpangkat koefisien dibagi hasil kali tekanan parsial reaktan berpangkat koefisien. Nah, sebenarnya sama dengan Kc, tetapi dia ya di sini yang berlaku adalah rumus tekanan. Kalau pada Kc adalah konsentrasi yang masuk ke dalam rumus dari tetapan kesetimbangannya. Contoh, ibu ada reaksi A tambah B menghasilkan C, masing-masing koefisiennya adalah M, N, dan P. Maka rumus Kp adalah PC, P besar, artinya PC itu adalah tekanan parsial. Tekanan parsial produknya adalah C, tekanan parsial C berpangkat koefisiennya adalah P, dibagi tekanan parsial reaktannya adalah A, jadi PA berpangkat koefisien M, kemudian dikali tekanan parsial zat B berpangkat N. N ini adalah koefisien dari B. Nah, inilah dia rumus
Kp. Jadi yang berlaku di sini bukan konsentrasi tapi tekanannya. Pa tekanan parsial A, Pb tekanan parsial B, Pc tekanan parsial C. MNP adalah koefisien reaksi. Yang berbeda dari Kc adalah bahwa yang masuk dalam rumus Kp adalah hanya zat yang berwujud gas. Kalau pada Kc, yang masuk ke dalam rumus Kc adalah gas dan aqueous. Sedangkan solid dan liquid tidak masuk dalam rumus Kc. Dan Kp hanya gasnya saja. Nah, bagaimana menghitung tekanan parsial? Nah, ini dia. Pa tekanan parsial A adalah mol A per mol total kali P total. Begitu juga tekanan parsial B, mol B per mol total kali P total. Pc adalah tekanan parsial C, mol C per mol total dikali P total. Nah, untuk bagaimana menghitung Kp, bagaimana menghitung Kc, kemudian hubungan K dalam reaksi ini ya, jika reaksi dibalik, dikali, dibagi, itu nanti akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Demikianlah video kita kali ini tentang hukum dan tetapan kesetimbangan. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.